meriah, gizinya selangit, dan pastinya enak bos. Itulah tempe yang memang udah kental banget di lidah warga plus 62. Bisa dibilang tempe ini otentik original Indonesia banget bos. Soalnya, makanan hasil fermentasi kedelai ini udah biasa dikonsumsi sejak nenek moyang kita. Buat lauk bisa, buat cemilan juga mantap. Jadi, buat yang mau terjun ke usaha pertempean, kayaknya nggak perlu ragu deh. Jangankan warga plus 62, orang luar aja udah banyak yang ngelirik tempe bos. Karena buat mereka, tempe ini udah masuk jajaran superfood yang gizinya kelas premium bos. Nah, karena alasan ini juga ada seorang pengusaha di Bogor yang memutuskan terjun totalitas ke dunia tempe. Bukan apa-apa bos, karena cuannya juga nggak kalah premium sama nutrisinya. Cus deh, kita pantengin salah satu usaha tempe di kota hujan. Kita telah memiliki ratusan reseller di Jabodetabek dan produk kita telah tersebar di beberapa supermarket di Jabodetabek. Pengen tahu lebih jelas tentang produksi tempe Azaki? Tetap di Cuan Bos. Wih, keren pisan Kang Cucup, udah punya ratusan reseller euy. Dari awal merintis, Kang Cucup emang udah yakin banget dengan bisnis ini bos. Gak lain gak bukan karena alasan kedekatan tempe dengan warga plus 62 serta kandungan nutrisinya tadi. Kedelai yang digunakan Kang Cucup di sini adalah jenis non-GMO, alias hasil budidaya tanpa rekayasa genetik. Cus, sekarang kita cek lokasinya. Bagaimana proses pengolahan tempe Azaki milik Kang Cucup ini? Ya, untuk proses awal pembuatan tempe ini diawali dengan proses perendaman, kemudian di sini juga ada proses buang kulit, pencucian maupun nanti perebusan. Ya, untuk menghasilkan tempe yang berkualitas, maka semua proses ini dari mulai perendaman, perebusan maupun dengan pembuangan kulit harus dilakukan sesuai dengan SOP-nya. Biasanya nih, sebelum diolah, kacang kedelai harus direndam selama 6-10 jam di air yang bersih. Standar air yang dipakai pabrik olahan tempe ini adalah standar air layak minum. Jadi dijamin bersih banget deh bos. Makanya nggak perlu heran kalau sehari mereka bisa menghabiskan puluhan liter air. Faktor kebersihan memang selalu ditekankan di pabrik olahan tempe ini bos. Belajar dari pengalaman sebelumnya yang mengabaikan faktor kebersihan, usaha tempe di cabang lain justru nggak jadi berkembang bos. Karena kualitas tempe yang kurang baik. Selain faktor kebersihan, yang menentukan kualitasnya adalah pemilihan bahan kacang kedelai. Kacang yang berwarna hitam atau cacat, mau nggak mau harus disingkirkan, biar nggak gagal fermentasi, bos. Setelah itu, baru deh diberi ragi, kemudian dikemas agar bisa difermentasikan selama 36-40 jam. Selesai masa fermentasi, baru deh tempe-tempe ini di-packing. Kita setiap hari memproduksi sekitar 1,8 ton tempe. Jadi selain pasar-pasar lokal, supermarket lokal, kita juga memasarkan produk tempe ini ke Korea dan Jepang. Jadi menurut Kang Cucup, setiap bulan mereka bisa mengekspor 30 ton tempe ke Jepang dan 17,5 ton untuk ke Korea. Tapi ya bos, bahan baku kacang kedelai ini kan harganya pernah tinggi banget tuh. Terus gimana ya cara Kang Cucup menyiasatinya? Nah, kebetulan untuk pasar ekspor kita memang sudah memperhitungkan kenaikan. Tetapi jika memang kenaikan harga itu melampaui batas, nah kita mengajukan kenaikan ke bayarnya. Seperti itu. Oh iya bos, dalam menghadapi persaingan bisnis tempe ini, Kang Cucup nggak cuma memproduksi tempe aja, tapi juga bikin olahan keripik tempe. Keripik tempe ini dibuat dari bahan tepung tapioka dan kacang kedelai. Jadi setelah digoreng, hasil akhirnya tetap berwarna cantik. Jangan tanya rasanya deh bos, coba nih tes kriuknya. Nikmat banget Kalau mau makan ini, bos kudu pesan dulu ya, karena belum tersedia di supermarket.
Harganya juga murah kok bos, cukup Rp12.000 aja. Wah, jadi pengen gabung sebagai reseller nggak sih? Tapi sebelum bergabung, kita intip dulu cuannya yuk. Kira-kira omsetnya berapa nih Kang Cucup? Omset di sini itu 1,5 per bulan. Ya. Mantap cenah. Asli ini mah memang superfood yang super cuan. Cus atulah, yang tertarik silahkan bergabung ke Kang Cucup. Kita membuka peluang kepada siapapun masyarakat yang berminat untuk menjadi reseller. Kalau memang di wilayah itu belum ada jalur pemasaran kita, bisa langsung jalan. Bos, meskipun Kang Cucup pemilik pabrik olahan tempe ini, tapi penggagasnya adalah Pak Zaki. Makanya dikasih nama Tempe Azaki. Ada beberapa orang yang punya andil pabrik tempe ini di berbagai daerah yang tergabung dalam perkumpulan UMKM. Biasanya, para pemilik akan mengalokasikan sebagian hasil bisnisnya untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Hasil daripada bisnis ini sebagian dialokasikan untuk mengembangkan dunia pendidikan yang kita bangun. Dari mulai ada PAUD, SMP, SMA, dan juga beasiswa-beasiswa untuk para mahasiswa yang dibina oleh perkumpulan. Keren ya bos, hasil dari donasi ini harapannya bisa membuka lapangan kerja atau memberi inovasi terbaru untuk perkembangan pabrik olahan tempenya. Nah bos, sudah lihat kan tadi bagaimana kami Rumah Tempe Azaki memproduksi tempe yang higienis, yang sudah tembus pasar dunia. Terlihat receh, tapi yang penting cuan bos. Yang begini nih, yang bikin mata sama pikiran jadi adem ya bos. Kalau udah lihat ikan yang lucu-lucu, apalagi dengan warna-warni yang eye-catchy, duh, bener-bener rileks maksimal deh. Namanya aja ikan hias, pasti tujuannya untuk memperindah suasana ruangan maupun hati. Ikan hias memang banyak jenisnya bos. Salah satunya nih, ada ikan hias yang selama ini namanya kayak kalah ngetop sama jenis ikan lain. Padahal bos, cuannya justru nggak mau ngalah. Nah loh, ikan apaan sih itu? Nah biasanya kalau ikan hias kalian taunya kan koi, koki, cupang kayak gitu. Kali ini saya bakal kenalin satu ikan yang elegan banget nih. Mau tahu ikannya apa? Tetap di Cuan Bos. Ini dia bos, ikan diskas. Keindahan ikan diskas terlihat dari bentuknya yang mirip piringan dis. Makanya dikasih nama diskas. Selain itu, corak warnanya yang cantik juga bikin ikan ini jadi punya nilai plus di kalangan penggemar ikan hias. Tapi jangan salah bos, buat menikmati keindahan ikan diskas memang butuh merogoh kocek dalam-dalam. Soalnya harga untuk diskas impor di sini rata-rata mulai dari 2 juta rupiah. Bahkan ada yang sampai 18 juta rupiah per ekor. Nah bos, ini saya mau kasih lihat salah satu jenis diskus yang lumayan mahal nih. Namanya Panthera. Kenapa bisa mahal? Karena emang di Indonesia sendiri belum banyak dan buat bikin jenis ini tuh lumayan butuh waktu yang lama. Ikan diskas jenis Panthera ini disebut salah satu ikan mahal karena pengembang biakannya yang cukup lama. Jadi ibarat barang langka bos, bandrolnya bisa sampai 18 juta. Selain jenis Panthera, masih banyak jenis lain yang tersedia. Ada ikan albino, pigeon, leopard maupun blue diamond. Total sampai ratusan ekor yang tersedia. Tapi bos, sebenarnya masih ada ikan lain yang lebih mahal dari Panthera nih. Biasanya ikan-ikan yang menang kontes harganya bisa mencapai 30 jutaan per ekornya. Seperti tahun lalu, ikan di sini berhasil mendapatkan penghargaan Grand Champion dan menjual ikannya dengan harga fantastis. Terus kira-kira seperti apa ya ikan yang layak ikut kontes? Nah bos, ini ada contoh ikan yang show grade nih buat kontes. Salah satunya itu
Dia harus bulat ya, sesuai namanya diskus kan, harus bulat. Sama patternnya itu dia nyambung dan warnanya cerah, keseragamannya juga kiri kanannya sama. Diskus ini sebenarnya bukan barang baru ya bos, tapi memang nggak se-booming ikan hias lainnya. Karena ikan diskus ini termasuk ikan yang sulit dipelihara, alias sensitif. Jadi perawatannya memang harus ekstra. Lebih ke airnya sih mbak, lebih dijaga airnya bersih terus kalau diskus itu. Kadang dia airnya kotor sedikit aja, nafsu makannya kurang, nggak mau makan lagi, kayak gitu. Ikan ini juga nggak kuat terhadap penyakit. Bahkan di sini pernah merugi karena ikannya banyak yang mati. Dari pengalaman itulah, akhirnya setiap ikan yang baru dibeli harus dikarantina selama 14 hari. Selain penyakit, ikan ini juga gampang stres kalau hidup sendirian. Karena sifatnya yang berkoloni dan suka bergaul. Kalau bos mau memelihara ikan ini, saran dari Nanda minimal harus beli 6 ekor. Jadi beli akuariumnya juga mesti besar bos. Just info aja nih bos, sekali bertelur ikan diskus bisa menghasilkan 200-300 telur. Biarpun kadang ada juga ikan betina yang memakan telurnya saat lapar. Biasanya ini terjadi sama ikan yang belum punya pengalaman memiliki anak. Lihat tuh bos, bagaimana bayi-bayi diskus mengelilingi induknya untuk membersihkan lendir dari sekitar tubuh induknya. Keren ya! Bos, usaha ikan diskus ini sendiri udah dirintis sejak 2017. Untuk penjualan per bulan bisa mencapai 200 hingga 500 ekor. Bahkan ikan-ikan di sini udah diekspor ke berbagai negara, baik di Eropa, Asia maupun Australia. Penasaran sama omsetnya kan bos? Cus, kita intip ya. Let's say penjualan minimalnya adalah 200 ekor dengan harga kisaran 2 juta rupiah. Jadi penghasilannya bisa mencapai 400 juta rupiah sebulan. Eits, ini belum termasuk penjualan ikan yang harganya bisa belasan juta bos. Wih, ngeri. Untuk operasional sendiri, di sini udah punya mesin khusus yang memfilter dan menjaga air di akuariumnya agar tetap bersih. Jadi nggak ada biaya signifikan ya, kecuali biaya listrik buat mesin dan makanan ikan. Biasanya nih, ikan diskusnya dikasih makan cacing dan burger yang bahan utamanya dari jantung sapi. Weleh, sultan banget nih ikan. Tapi jadi paham kan bos, karena perawatannya yang terorganisir serta kualitas dan bentuknya yang cantik, ikan-ikan di sini sering mendapat berbagai penghargaan. Salut! Nah, udah ngeliat kan gimana Jagger nyediain ikan-ikan yang berkualitas buat para pemula, utamain hobi, yang penting cuan bos. Musim hujan gini bos, enak banget gak sih kalau makan durian? Sedap! Wanginya aroma King of Fruit ini emang gak bisa lepas dari penciuman kita ya. Apalagi pas ngunyah buahnya yang lembut, manis, dan creamy. Wih, bikin ngiler gak sih? Pas weekend gini bos, hunting durian ke daerah Pantai Indah Kapuk bisa jadi rekomendasi nih. Di sini ada restoran all you can eat durian yang bisa didatangi untuk mengisi waktu weekend bos. Namanya Durian Palace. Sesuai nama tempatnya, memang di sini bisa dibilang istananya durian sih. Kebetulan lokasinya cukup strategis karena dekat dengan wisata pantai. Jadi bisa nih menikmati angin sepoi-sepoi sambil kumpul bareng besti atau keluarga. Bahkan penampakan di sini juga cukup ciamik, jadi emang cocok buat wisata keluarga. Oh iya, karena letaknya yang strategis, omset penjualan durian di sini bisa mencapai 100 buah durian perharinya. Wih, cuan nih. Yuk kenalan. Mau tahu kualitas durian saya? Tetap di Cuan Bos. Memang nggak salah ya bos, Bu Lucy membuka usaha resto durian di sini sejak 2021. Soalnya menjanjikan banget. Menurut Bu Lucy, 9 dari 10 orang pasti suka durian. Apalagi lokasinya di tengah kawasan wisata. Selain memilih tempat yang strategis, Bu Lucy juga banyak menghadirkan promo menarik. Seperti all you can eat dengan harga Rp150.000. Bisa makan durian Medan sepuasnya.
tapi durasinya cuma 45 menit. Jadi makannya mesti agak-agak bijak nih bos, biar nggak mabok duren. Bagi yang ingin bawa pulang atau makan secukupnya, cukup beli durian Medan Fresh yang harganya Rp95.000 per kilo. Udah gitu masih ada diskon 20%. Jadi kalau beratnya sekilo cukup bayar Rp76.000. Selain itu masih ada lagi promo buy 2 get 1 atau buy 3 get 1. Tergantung menu mana yang kamu pilih bos. Manis nggak tuh promonya? Itu dia salah satu strategi marketing Bu Lucy. Bu Lucy nggak cuma menyediakan jenis durian montong dan Medan, tapi juga menghadirkan beberapa jenis durian premium seperti durian Musang King. Tahu kan bos, Musang King ini udah terkenal banget kelezatannya karena dagingnya lebih tebal dan legit. Tapi harganya sih lumayan ya. Untuk itu, Bu Lucy menghadirkan Durpas alias durian kupas dengan varian berat beragam. Jadi bisa menikmati durian Musang King dengan start harga Rp450.000 sampai jutaan rupiah. Tapi ternyata bos, ada lagi loh yang lebih mahal dari Musang King. Bos, ini salah satu produk unggulan kita, Durpas Blackton. Kualitasnya di atas Durpas Musang King loh. Next, selain minuman durian kekinian, di sini juga ada es cendol durian premium, yakni cendol Musang King. Perpaduan santan, gula merah, dan durian Musang King-nya emang mantul. Harganya Rp130.000. Selain itu, masih ada lagi durian French Toast. Jadi, ini adalah durian yang dilapisi durian Medan dan dioles dengan es krim. Setelah itu digoreng dengan metode deep frying. Rasanya, renyah di luar, lumer di dalam. Nampol abis bos. Menu-menu premium ini memang jadi keunggulan dalam menghadapi persaingan bisnis. Untuk supplier, Bu Lucy udah punya kerjasama sendiri di masing-masing daerah. Contohnya durian Medan yang sengaja dikirim langsung dari Medan. Kemudian durian montong yang dikirim dari Makassar. Untuk durian Musang King dan Blackthorn ini dikirim langsung dari Malaysia ya bos. Seminggunya Bu Lucy bisa menyuplai 1.000 buah durian Medan dan montong. Jadi freshnya benar-benar terjaga bos. Tapi namanya buah musiman ya bos, Bu Lucy mengantisipasi dengan mencari supplier lain. Nah terus gimana dong Bu? Buat buah durian yang jenis premium? Kalau untuk Musang King, kalau musimnya habis, kita ada stok untuk durian Musang King yang nitrogen. Nitrogen itu yang udah dibekukan, lebih kurang bisa tahan setahunan lah. Oke, masalah musiman teratasi nih. Tapi gimana soal ketahanan buah durian yang cuma tahan 3-4 hari? Nah, belajar dari pengalaman yang pernah merugi nih bos, Bu Lucy mengakalinya dengan menghadirkan olahan durian frozen. Salah satunya seperti Durpas, pancake durian maupun es krim dengan ketahanan produk sampai 3 bulan. Nggak cuma frozen bos, Bu Lucy juga ngide buat olahan kekinian, biar duriannya bisa mengikuti zaman. Wih, kalau gini ceritanya nggak bakalan ada daging durian yang terbuang deh. Jadi dari awal kita udah tahu ya, kerugian-kerugian dari durian itu apa. Kita maksudnya kebanyakan kalau udah terbuang gitu, kita harus jadiin apa? Pertama kita olahan jadi minuman. Kopi durian, boba durian, semuanya yang serba durian. Gak main-main nih bos, pakai chef profesional segala buat resep olahan durian di sini. Katanya sih biar kualitasnya tetap terjaga. Soal rasa, jangan ditanya deh bos, pasti enak. Kalau bos pengen coba, bisa merogoh kocek mulai dari Rp40.000 sampai Rp55.000. Untuk kedepannya, Bu Lucy ada rencana buat buka franchise, tapi dengan mengutamakan menu-menu premiumnya. Alright bos, sekarang mau tahu nggak berapa cuan dari bisnis ini? Yuk, kita hitung kasar dengan penjualan durian lokal aja ya. Let's say durian Medan 100 buah dalam sehari, kita kali dengan harga diskon Rp76.000. Maka perharinya adalah Rp7.600.000. Kalau sebulan bisa mencapai Rp228 juta. Eits, ini baru durian Medan loh, belum durian Sultan dan olahan lainnya. Biarpun berduri, tapi cuannya bikin iri kan?
Oh iya, untuk menarik pengunjung di tengah kawasan wisata kayak gini, Bu Lucy juga sengaja menghadirkan suasana ruangan yang ciamik. Bahkan ada beberapa spot foto yang bisa diambil untuk menghiasi media sosial. Gimana bos? Tertarik nggak nih memasuki dunia durian? Halo bos, udah lihat kualitas durian kami? Yang penting cuan bos. Bos, yang namanya kesuksesan memang nggak turun dari langit. Tapi kalau udah berada di titik kesuksesan, sebaiknya ingat-ingat sama langit ya bos. Bukan apa-apa bos, karena selain doa dan usaha, setiap kesuksesan yang kita raih pastinya nggak terlepas dari kehendak yang maha kuasa. Jadi intinya, setiap kesuksesan yang kita rasakan, itu semua karena seizin dari yang maha mengatur kehidupan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini ya bos. Kita ketemu lagi Sabtu depan di jam yang sama. Pokoknya saksikan terus cuan bos, biar makin cuan bos.